Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin imamul muttaqin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usikum nafsi wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Di Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, kita sudah bisa sama-sama insya Allah menunaikan salat Jumat yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebarkan syariat Islam dengan perjuangan, dengan segenap pengorbanan, tenaga, pikiran, air mata, bahkan nyawa dikorbankan. Sehingga hari ini kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah kita nanti bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Pada sidang Jumat ini, khotib berwasiat pada diri khotib sendiri dan jamaah yang hadir, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dalam keadaan kita sendiri atau kita beramai-ramai, dalam keadaan kita sedih atau kita gembira, dalam keadaan susah atau kita dalam keadaan lapang. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal khotib membacakan surat Al-Baqarah ayat 214, yang mana Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum, sedangkan kalian belum mendapat cobaan seperti orang-orang yang terdahulu. Masalul ladzina khallaw min qablikum, orang-orang yang terdahulu sebelum kita. Masadhumul ba'sa, mereka ditimpa malapetaka, kesusahan. Wal ba'sa wadorro, bahaya. Wazulzilu, dan digoncang hati dan pikiran mereka. Hatta yakular rasul, sampai rasul dan orang-orang yang beriman bersama Rasul mengatakan, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Ala inna nasrullah qarib. Katakanlah bahwa sesungguhnya pertolongan dari Allah itu sangat dekat. Jamaah sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun menurut para ulama tafsir, ada yang mengatakan 2 asbabun nuzul atau 3 sebab asbabun nuzul. Yang pertama mengatakan adalah ayat ini turun di Madinah. Di saat itu umat Islam menghadapi perang Khandaq. Yang mana perang Khandaq itu Nabi Muhammad SAW bersama orang-orang yang beriman, mereka menggali parit Khandaq yang sangat lebar dan sangat dalam, supaya bisa mencegah, jadi Madinah itu dikelilingi parit supaya orang-orang musyrik tidak bisa masuk menyerang Madinah. Maka para sahabat siang dan malam tanpa berhenti, bahu-membahu menggali parit. Supaya apa? Supaya kuda atau manusia tidak bisa menyeberang dan masuk ke dalam Madinah. Kalau kita ketahui bahwasanya musim panas di Arab itu cuacanya sampai 43 sampai 50 derajat Celcius. Jadi para sahabat itu mereka dalam suasana kebatinan, dalam suasana yang berat, dalam suasana ketakutan, jiwa mereka bergoncang. Kenapa bergoncang? Mereka melawan orang-orang dari luar yang menyerang, tetapi juga mereka berhadapan dengan kaum-kaum munafik dan orang-orang Yahudi yang tinggal bersama dengan mereka. Sampai mereka mengatakan, ala mata nasrullah, kapan datang pertolongan dari Allah? Ala inna nasrullah qarib.
Yang kedua, para ulama mengatakan sebabnya turun ayat ini adalah ketika mereka diuji, kaum muhajirin, di saat mereka hijrah ke Madinah. Di saat itu ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, dan banyak sekali orang-orang yang beriman hijrah. Mereka meninggalkan Mekah itu tanpa membawa bekal sepeser pun, hanya baju di badan. Mereka tinggalkan harta mereka tinggalkan rumah mereka yang megah. Kalau misalnya mereka punya zaman sekarang kendaraan, mereka tinggalkan kendaraan. Mereka tinggalkan kebun mereka tinggalkan mobil-mobil mereka tinggalkan rumah mereka karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada yang mengatakan pada perang Badar. Pada perang Badar itu ada paman Nabi meninggal dunia. Paman Nabi, para sahabat banyak yang meninggal dunia. Ketika itu para sahabat gelisah. Para sahabat bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala nanti akan perang-perang yang akan terjadi lagi. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi turunlah ayat ini. Ayat ini menceritakan suasana kebatinan, suasana psikologi batin dan pikiran para sahabat ketika mereka berada di Madinah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalaulah kalian diuji, itu tandanya Allah ingin menaikkan derajat kalian. Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga tetapi kalian belum diuji? Jadi jamaah yang hadir, kita yang hadir hari ini pasti bercita-cita nanti di saat kita kembali kita ingin masuk surga. Surga adalah kampung halaman nenek moyang kita, yang mana Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa pernah berdiam di surga itu. Makanya Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum. Pada Al-Qur'an ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana ujian-ujian itu sebagai contoh dalam Al-Qur'an untuk kita renungi bersama. Contoh yang paling sangat kita sering dengar mungkin dari sejak kecil adalah kisah ujian yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sebagai Nabi Abul Anbiya diuji termasuk ulul azmi, yaitu orang yang mempunyai ketetapan dan kesabaran yang sangat besar. Nabi Ibrahim itu suasana ketika Nabi Ibrahim belum lahir. Namrud, Raja Babilonia yang letaknya di Irak hari ini bermimpi bahwa nanti akan lahir pada tahun-tahun ini seorang anak laki-laki yang ketika dia besar akan melawan pemerintahan, akan melawan Namrud. Sehingga dia perintahkan seluruh pasukannya untuk mencari anak-anak yang lahir pada bulan dan tahun ini untuk segera dibunuh. Karena cintanya ibu Ibrahim kepada anaknya, Nabi Ibrahim diasingkan. Sebelum melahirkan ibunya lari mengasingkan diri ke dalam goa. Sampai Nabi Ibrahim lahir, diasuhnya Nabi Ibrahim diasingkan dari kerajaan, dari masyarakat. Setelah bertahun-tahun kemudian Nabi Ibrahim besar, maka Nabi Ibrahim dibawalah untuk bergabung ke kerajaan Babilonia. Nabi Ibrahim adalah seorang anak yang cerdas. Dia melihat bahwasanya dia mencari siapa Tuhan Rabbus Samawati wal Ardh. Ketika dia melihat patung-patung yang banyak, Nabi Ibrahim berpikir, bagaimana patung ini kita buat dan kita sembah. Sehingga dalam perjalanan keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu berangkat melihat pada suatu malam. Dia melihat ada bintang-bintang yang banyak. Kata Nabi Ibrahim, ini Tuhan saya dan akan saya sembah. Tetapi setelah datang pagi, bulan pun hilang, bintang pun hilang, kata Nabi, saya tidak senang menyembah sesuatu yang hilang. Kemudian beliau pada malam keesokannya melihat bulan, haza Rabbi, ini Tuanku. Ketika Nabi Ibrahim sampai paginya, bulan itu juga menghilang. Ketika besok paginya dia melihat bintang matahari, haza Rabbi, haza Akbar, inilah Tuanku, karena inilah yang besar. Tetapi ketika terbenam matahari, matahari juga menghilang. Karena itulah proses pencari keimanan Nabi Ibrahim butuh proses, sehingga Nabi Ibrahim percaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika Nabi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Nabi Ibrahim lakukan? Nabi Ibrahim pertama lakukan ketika Raja Namrud beserta para istananya, para pejabat lagi keluar daerah, lagi DL, kira-kira zaman sekarang. Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung.
semua patung-patung dihancurkan, hanya tersisa satu patung besar. Di patung besar itu Nabi Ibrahim menancapkan kapaknya, setelah itu Nabi Ibrahim tinggal. Setelah Raja Namrud pulang dari DL, Nabi Namrud melihat patung-patung sudah hancur, hanya patung yang besar. Namrud berkata, "Wahai Azar, ayah Nabi Ibrahim yang membuat patung, siapa yang kira-kira menghancurkan patung?" Mereka sepakat sepertinya cuma Ibrahim yang berlaku ini. Maka dipanggillah Ibrahim, disidanglah Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim waktu itu? "Saya tidak tahu. Patung-patung ini mungkin di patung-patung yang menghancurkan ada patung yang besar satu ini. Karena ada bukti kapak tertancap di lehernya." Tidak mungkin, kata Raja Namrud, bagaimana patung yang tidak bisa melakukan apa-apa bisa menghancurkan patung-patung yang lain. Nabi Ibrahim menjawab, "Kalau begitu, bagaimana patung yang tidak bisa apa-apa itu kita sembah." Murkalah Raja Namrud, dikumpulkanlah seluruh rakyat dan para pembesar, diperintahkan untuk mengumpulkan kayu-kayu bakar supaya Nabi Ibrahim merubah sikapnya. Diuji Nabi Ibrahim, keimanan Nabi Ibrahim waktu itu. Dikumpulkan rakyatnya, Namrud berkata, "Wahai Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kau kami beri kesempatan untuk beriman kepada Tuhan kami." Tidak, kata Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan, kemudian Raja Namrud memerintahkan para pengawal untuk melemparkan Nabi Ibrahim kepada kayu bakar yang sudah apinya membesar. Tetapi karena firman Allah berfirman, "Ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim." Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wahai api yang panas, kuni bardan, jadikanlah dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan berilah keselamatan kepada Nabi Ibrahim." Waktu itu orang bertanya, kok bisa api yang panas itu bisa tidak membakar bahkan Nabi Ibrahim kedinginan. Tapi teknologi sekarang, kalau kita pernah punya kulkas dan pasti ada kulkas dirubah, di dalam kulkas itu dingin, tetapi di luar kulkas di bawah itu ada tabung, kalau tabung itu kita pegang pastilah panas. Kalau saja manusia bisa menciptakan teknologi, tentu Allah lebih maha kuasa menciptakan teknologi. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menginginkan surga, kita harus diuji seperti diuji oleh orang-orang yang terdahulu. Maksad humul baksa, ya di mana ujian itu kadang-kala melelahkan diri kita, membuat kita bersedih hati. Buat dorok, kadang-kala ujian itu penuh bahaya buat diri kita. Wazul zilu, menggoncangkan. Siapa yang hatinya tidak bergoncang ketika akan dihukum mati, akan dibakar di atas kayu api, bagaimana keimanan itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bandingkan sekarang ini, misalnya ada seorang ustadz, dua ustadz, ada ustadz terkenal, misalnya diperintahkan oleh pengurus masjid, ustadz besok ustadz khuruj ke daerah pedalaman, tetapi ustadz di pedalaman itu orangnya kafir, mereka tuh kanibal, suka makan orang. Jadi nanti ustadz berangkat, kami kasih asuransi. Kalau ustadz tidak balik lagi. Ustadz itu berangkat mungkin, dia percaya diri, berangkat. Tetapi ketika berdakwah orang tidak beriman. Raja atau kepala suku itu kumpulkan seluruh rakyatnya, kita dibohongi. Sekarang siapkan kayu bakar, kita bakar ustadz ini. Disitulah zulzilu, mungkin goncang hati jiwa ustadz itu. Wah, imannya diuji. Ustadz tinggal pilih, ustadz ikut agama kami, nyembah berhala, atau ustadz tetap mengajak kami menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita belum sanggup seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita ingin surga, banyak ujian-ujian yang Allah berikan, contohnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dalam Al-Quran juga kita contohkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah Nabi Ibrahim itu punya anak sudah hampir umur 100 tahun. Ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, lama sekali tidak punya anak. Kemudian Nabi Ibrahim hijrah, pergilah ke Mesir. Di saat Nabi masuk ke Mesir, Nabi berpesan kepada Siti Hajar, jangan kamu mengaku istri, aku saja saudara saya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim pernah mendengar setiap orang yang datang ke Mesir bawa istri, raja ingin memperistri. Karena raja ini punya kelainan, kalau dia bisa ngambil istri orang, itulah hebat buat dia. Akhirnya diakuilah ini istri, ini saudari saya.
Karena budi pekerti Nabi Ibrahim baik, sehingga Nabi Ibrahim diberi oleh hamba sahaya oleh Raja Mesir, yaitu Siti Hajar. Setelah itu mereka pulang, bertiga pulang ke Palestina. Di situ Nabi mulai membangun kehidupan Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar dan Siti Sarah. Tidak berapa lama kemudian lahirlah Nabi Ismail alaihissalam, turunan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Diperintahkan Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar, bersama Ismail yang masih kecil, masih bayi ini untuk berangkat ke Mekah. Saat itu Mekah bukan seperti Mekah yang sekarang. Mekah itu adalah gurun pasir, tidak ada penghuni. Berangkatlah Nabi Ibrahim karena perintah Allah Subhanahu wa taala, berangkatlah dia di sana. Sampai di sana Allah kirim wahyu supaya Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya kembali kepada Palestina. Istrinya kecewa, istrinya bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah? Apakah ini siapa yang menyuruh?" Karena cemburu ada dalam wanita ini, Siti Hajar. Dia merasa mungkin Siti Sarah istri pertama cemburu punya anak, disuruh sini. Diam Nabi Ibrahim. Ditanya lagi kedua kali, "Apakah ini karena istri Ibu Sarah meminta kita untuk tinggal di sini?" Nabi Ibrahim diam. Tetapi setelah 3 kali Siti Hajar berubah pertanyaan, "Apa ini perintah Allah Subhanahu wa taala?" Kata Nabi Ibrahim, "Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Nanti hikmah ke depan bahwa Nabi Ibrahim bersama Ismail membangun Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi bi Bakkah." Kalau kata Siti Hajar, kalau ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na, kami taat. Dengan bercucuran air mata Nabi Ibrahim pulang dia ke Palestina, tidak sanggup melihat ke belakang, meninggalkan anak istri di gurun pasir yang tidak ada makanan, yang tidak ada air dan tidak ada siapa-siapa. Berangkatlah Nabi Ibrahim. Setelah beberapa hari, bekal yang ditinggalkan sudah habis. Nabi Ismail kehausan. Bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya. Ketika habis sudah air yang untuk bekal, Nabi Siti Hajar mencari air. Dia sa'i, berjalan dari Sofa ke Marwah, bolak-balik sampai 7 kali. Sa'yun dalam bahasa Arab berarti berusaha. Bolak-balik tidak ditemukan. Bolak-balik. Terakhir setelah 7 kali dia melihat ternyata air itu memancar dari telapak kaki anaknya yang masih kecil. Nabi Ismail karena dia teriak-teriak, nangis-nangis minta air, tanpa terasa kakinya menghentakkan padang pasir sehingga dari telapak kakinya keluarlah air. Maka Siti Hajar mengatakan zam-zam. Zam-zam berarti bahasa Arab berarti kumpul. Maka itu kita kenal dengan air zam-zam. Setelah itu, setelah proses berjalan, ada suku Arab Jurhum. Sering mereka melintasi padang gurun, mereka melihat di daerah-daerah Makkah itu kok banyak burung-burung terbang di atas. Menurut orang Arab, kalau sudah banyak burung berarti ada yang hidup, ada air di sana. Setelah mereka melihat di sana, akhirnya mereka melihat ada Siti Hajar dan anaknya yang masih kecil. Sehingga akhirnya mereka ikut menetap, membangun perkampungan, sehingga lama-lama Mekah itu menjadi ramai. Beberapa tahun kemudian, setelah mungkin usia Nabi Ismail menginjak bulughh, kira-kira umur 13-14 tahun, orang balik seorang laki-laki itu, Nabi Ibrahim datanglah dia ke Mekah, rindu kepada istri dan anaknya. Selain bertanya-tanya, zaman dulu tidak ada video call, tidak ada surat. Jadi Nabi Ibrahim tidak tahu komunikasi sama anak dan istrinya. Setelah sampai di Mekah, kagetlah Nabi Ibrahim bahwasanya istri dan anak ini tinggalkan di gurun pasir dan tidak ada orang, ternyata sudah ramai, sudah menjadi kota. Nabi Ibrahim bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan bahagia. Tetapi Allah uji lagi keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam suatu ketika Nabi Ibrahim tertidur. Kalau para rasul itu wahyu turun kadang-kala lewat mimpi. Kalau kita kadang mimpi nomor berapa togel katanya. Tapi kalau Nabi mimpinya menjadi wahyu. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya Nabi Ibrahim melihat dia menyembelih anaknya. Maka dalam Al-Quran, ya bunayya ani arafil manam ani asbauka fanzur maza taro. Apa jawab Ismail? Ya abati if'al ma tu'mar wasatajidi insyaallah minas sabirin. Nabi Ibrahim diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menyembelih anaknya. Bagaimana cinta seorang ayah yang ketika lama tidak punya anak,
ketika anaknya lahir diasingkan ke Mekah, kemudian setelah besar berjumpa lagi diperintahkan untuk dibunuh dalam mimpi itu. Tapi karena ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi bertanya kepada anaknya, apa kata Ismail? Karena Ismail beriman, ya abati if'al ma tu'mar satajidi insyaallah minas sabirin. Ya Allah, kalau ya bapakku, kalau itu memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, lakukan, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang bersabar. Tetapi bapak-bapak jamaah sidang Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak luput dari itu Ibrahim alaihissalam juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses menyembelih anaknya datang lagi ujian. Ketika ingin membawa, diuji Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kata setan, bagaimana kamu mau tega menyembelih anakmu yang ketiga dia masih kamu harapkan kelahiran, lahir sekarang kamu sembelih. Ibrahim marah, dia usir setan dengan melemparkan dengan 7 kali lemparan, yaitu Jubratul Ula. Kemudian kadangkala kita seorang itu bisa lolos ketika diuji lewat diri sendiri, tapi kadangkala kata setan, ini lolos ini, suaminya beriman, kita uji lewat istrinya. Kemudian perjalanan kedua diuji lagi, wahai Siti Hajar, bagaimana suami Ibrahim itu mau membunuh anaknya sendiri, tetapi Siti Hajar karena beriman tidak perintah Allah. Gagal lagi, Siti Sarah melempar 7 kali lagi. Terakhir, suaminya tidak mau menurut karena beriman, istrinya tidak menurut karena beriman, diuji lagi oleh Nabi Ismail. Kok tega bapak kamu ini nyembelih kamu hidup-hidup? Ismail juga marah, dia lemparkan 7. Itulah proses ibadah haji, Jumratul Ula, Jumratul Tsani, wa Jumratul Aqabah. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa dalam Al-Qur'an itu mengajarkan kepada kita bahwa sungguhnya kita masuk surga itu tidak gampang dan tidak mudah. Kita akan melalui ujian-ujian kehidupan, baik dari istri, keluarga dan anak-anak, baik dari kawan. Misalnya kita bisa ditipu, kita kadangkala bisa dihianati, kadangkala kita bisa diuji oleh para penguasa. Misalnya seorang ASN, perintah misalnya oknum kepala dinas, Bapak, nama Bapak kami pakai SPPD kosong fiktif. Namun dipakai duit tidak cair untuk kepala dinas. Mungkin ada juga oknum yang ketika dia menjadi pegawai atau anak buah di toko, perintah bos toko kurangi timbangan. Ketika itulah contoh bagaimana kalau kita ingin mengkaji dari Al-Quran, bagaimana Nabi Ibrahim ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lawan bapaknya yang musyrik, dia lawan Namrud, raja yang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita luruskan niat kita dan yakinlah bahwasanya kita hidup ini selalu akan penuh ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Menutup khutbah Jumat ini, saya kutip firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Asiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatannal ladzina min qablikum fasayalamanal ladzina sadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Dalam surat Al-Ankabut ini Allah berfirman, Asiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kita mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengira kalian tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Antakulu. Kalian berkata beriman tapi kalian belum diuji Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian akan diuji. Apa arti ujian itu? Ujian itu untuk mengukur benar apa tidak keimanan kalian. Apa kalian benar, apa kalian berdusta. Karena itulah keimanan kita akan selalu Allah hadirkan ujian-ujian. Baik kita diuji oleh keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, lingkungan kerja kita, atau kawan-kawan kita. Diuji kesabaran kita, diuji keikhlasan kita, karena kehidupan yang sejati hanyalah kehidupan nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul ghafur. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizul ghaffar mukawwirul lail 'alan nahar tazkiratan li zawil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah al-birrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena hidup ini adalah ujian. Allah meminta kepada kita, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
kita harus memiliki dua hal, rasa syukur dan rasa sabar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, kullu ajaba wa laysa zalika illal mu'min. In asabahu khairan syakara wa in asabahu khairan sabara. Rasulullah SAW berfirman, amat menakjubkan perbuatan seorang mukmin itu apabila dia ditimpa dalam hidupnya kesusahan, dia bersabar, tetapi apabila ditimpa nikmat, dia selalu bersyukur. Marilah dalam menempuh ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu bersyukur mendapat nikmat, bersabar dengan ujian, sehingga nanti kita bisa berkumpul bersama Nabi besar Muhammad SAW di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qaudal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza zanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah wa la kafiha ridha wa la nafiya shola ila qadataha ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna barakatan fil umri wa nuran fil qalbi wa diyan fil wajhi wa sa'atan fil rizqi wa sabatan wal haq wa ridwan fil nafsi wa mahabatan fi qulubil makhluq ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fis sakaratil maut wan najatan minal wal hisab. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Washkurullaha yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimussalam.